5, 4, 3, 2, 1, 0. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000. Nah, tapi di sini penulisannya itu menggunakan tanda koma, adik-adik. Bagaimana ya maksudnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar cara membaca pecahan desimal. Ini adalah pecahan desimal, adik-adik. Ini dibaca yaitu pecahan 0,3 atau 3/10. Jadi di belakang koma jika ada satu angka itu bacanya per 10 ya, karena di depan koma ini adalah angka satuan seharusnya. Nah, di belakang koma ini adalah per 10. Kalau seperti ini dibaca 0,24 atau 24/100. Jadi kalau ada dua angka di belakang koma itu adalah per 100. Contoh berikutnya. Nah, ini dibaca bagaimana? Dibacanya adalah 0,142 atau 142/1000, karena di belakang di belakang tanda koma itu ada 3 angka, adik-adik ya. Angka 1, 4, 2. Jadi di sini per 1000. Sekarang adik-adik kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya dalam pecahan biasa adalah 10. Contohnya 0,5, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5 ya. 5 itu diambil dari angka 5 ini per 10, karena di belakang komanya hanya ada satu angka yaitu angka 5. Contoh yang kedua, jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,32. Maka bentuk pecahan biasanya adalah, untuk pembilangnya kita tuliskan 32. Ya, ini ya 32 per penyebutnya ini 100, karena di belakang koma ada dua angka yaitu angka 3 dan angka 2, maka penyebutnya adalah 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contohnya 0,273, maka bentuk pecahan biasanya adalah 273/1000. Kita lihat nih contoh lainnya adik-adik ya, sama. Misalnya terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 ya. 0,1 ya bentuk pecahan biasanya 1/10. Nah, sekarang kalau di belakang komanya penyebutnya di belakang komanya ada dua angka, maka penyebutnya 100. Contohnya di sini 0,04 ya. Lalu bagaimana pembilangnya berapa, Kak? Apakah pembilangnya 04? Tidak, adik-adik, cukup kalian tuliskan angka 4 per 100 seperti itu. Nah, sekarang kalau di belakang komanya ada 3 angka ya, berarti per 1000. Contohnya 0,013 ya. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 13/1000, bukan 013/1000, tetapi hanya cukup kita tuliskan 13/1000. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, nanti kalian bisa juga menyederhanakan setelah diubah menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik yang hebat, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi per 10 ya,
per 100 dan 1000 ya. Kalian harus bisa mengubah pecahan biasa itu menjadi penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, di sini yuk kita pelajari satu persatu. Kak Citra punya contoh di sini ada pecahan 3/5. Nah, untuk menjadi pecahan desimal kan kita harus mengubahnya menjadi pecahan yang penyebutnya 10, 100 atau 1000. Nah, 5 ini Kak Citra lihat dari penyebutnya, yaitu penyebutnya 5. Paling dekat itu diubah ke penyebut 10 ya. Nah, biar penyebutnya ini 10, maka kita harus kalikan 3/5 ini dengan bilangan atau angka yang sama. Di sini Kak Citra tuliskan ya, 3/5 dikalikan berapa supaya jadi penyebutnya 10. 5 dikalikan berapa supaya penyebutnya 10. Nah, ada catatan untuk adik-adik nih. Catatannya apa? Nah, untuk mendapatkan penyebut 10, maka ada perkalian yang harus kalian tahu. Ada perkalian 1 kali 10 itu 10. 2 dikali 5 itu 10. Atau kebalikannya, 5 dikali 2 adalah 10. Nah, di sini penyebutnya 5. Supaya bisa menjadi 10 dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Paham sampai di sini? Nah, baru kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Jadi ketemu jawabnya di sini 6/10. Tapi ini masih bentuk pecahan biasa. Kalian harus ubah ke dalam bentuk desimal. Kalau per 10 itu berarti di belakang koma ada satu angka. Nah, kalian cukup tuliskan 0, pembilangnya. Pembilangnya adalah 6. Jadi 0,6. Jadi 3/5 pecahan desimalnya adalah 0,6. Seperti itu adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kak Citra punya pecahan di sini 4/20. Nah, untuk menjadikan desimal tadi kan penyebutnya harus 10, 100 dan 1000. Kalau 20 itu dekat ke 10 atau dekat ke 100. Nah, tidak boleh kurang dari angka ini penyebutnya adik-adik. Kalau ke 10 tidak bisa. Nah, kita ubah ke penyebut 100. Nah, kita kalikan nih adik-adik ya. 4/20 dikali berapa supaya penyebutnya ini 100. Nah, tadi kalau perkalian untuk mendapatkan penyebut 10 sudah. Sekarang catatannya untuk mendapatkan penyebut 100 itu ada berapa perkalian ya? Ada beberapa perkalian. Yang pertama 1 kali 100, lalu 2 kali 50, lalu ada 4 kali 25, lalu ada 5 dikali 20, dan 10 dikali 10. Ini jawabnya 100. Atau kebalikannya, 100 dikali 1, 50 dikali 2, 25 dikali 4, 20 dikali 5, 10 dikali 10. Ini kalau ini sama ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat penyebutnya di sini adalah 20. Nah, 20 ini dikalikan berapa supaya dapat 100? Ternyata 20 itu dikalikan 5. Berarti kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Nah, kita kalikan adik-adik. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 5, 100. Ketemu pecahan biasanya yang per 100 adalah 20/100. Baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau per 100 tadi, di belakang koma harus ada 2 angka. Maka pecahan desimalnya itu adalah 0,20, yaitu pembilangnya ini. Jadi kan ada 2 angka di belakang koma. Jadinya per 100. Seperti itu ya adik-adik ya. Contoh berikutnya adik-adik, di sini Kak Citra punya pecahan 150/200. Nah, kita ubah dalam bentuk pecahan desimal itu dengan penyebut 10, 100 atau 1000 adik-adik. Ya, kalau di sini penyebutnya 200 ya kita ubah ke dalam
penyebut 1000. Nah, 150 per 200 kita ubah ke dalam penyebut 1000. Nah, 200-nya dikali berapa supaya mendapatkan 1000? Adik-adik perlu tahu nih, ada perkalian lagi untuk mendapatkan penyebut 1000 ya. Perkaliannya berapa? Nah, perkaliannya ada 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 dikali 200, 8 dikali 125, atau di sini 10 dikali 100. Dan sebaliknya ya adik-adik ya, 500 dikali 2, 250 dikali 4, 200 kali 5, 125 dikali 8, 100 dikali 10. Nah, di sini penyebutnya 200. Supaya mendapatkan penyebut 1000, maka dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, 150 dikali 5 adik-adik berapa? Ya, 750 ya, 750 per 1000. Nah, di sini ketemu 750 per 1000. Pecahan desimal dengan penyebut 1000, maka di belakang komanya ada 3 angka. Otomatis di sini kita ubah ke dalam bentuk desimalnya adalah 0,750. Seperti itu adik-adik. Yuk contoh lainnya lagi. Ada 8 per 125. Nah, per 125 ini kita ubah menjadi per 1000. Nah, di sini kita kalikan 125 dikali berapa ya supaya mendapatkan 1000. Nah, ingat tadi catatan tadi ya. Dari sini dikalikan berapa 125-nya? Oh, dikalikan 8. Maka penyebutnya dikalikan 8, pembilangnya juga dikalikan 8. Jawabnya 8 dikali 8 adalah 64. 125 dikali 8 adalah 1000. Berarti ketemu 64 per 1000. Nah, sekarang kita ubah ke dalam desimal. Pecahan desimal dengan penyebut 1000 itu di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, di sini pembilangnya cuma 2 angka. Bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya seperti ini adik-adik. Kita tulis 0, karena ini 64 ya. 064. Seperti ini adik-adik menulisnya. Jadi di belakang koma tetap ada 3 angka. Jadi 64 lalu depannya diberi 0,0. Seperti itu adik-adik ya. Kalian bisa pahami ini kan? Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya latihan soal untuk adik-adik semua. Ubahlah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. 12 per 25, 9 per 10, 42 per 250, lalu 41 per 100. Berikutnya, ubahlah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,02, 0,45, 0,225 dan 0,8. Coba kalian kerjakan.